Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul siyam, walladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul qiyam, walladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta para sahabat. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai siapa saja hamba-hambanya yang disuruh diperintahkan untuk melaksanakan saum bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada saum Ramadan tersebut. Bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an tentunya sudah jelas. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala pun tegaskan siapa saja mereka yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dan menggantinya di hari dan bulan-bulan yang lain karena kondisi dan keadaan. Bahkan terkait dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, banyak pula hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan bukti kasih sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya, kasih sayang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Di antaranya baginda Rasulullah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi ibadah. Inilah kemuliaan Ramadan, bahwa tidurnya saja orang yang berpuasa maka dipandang dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja dipandang ibadah, apalagi kalau terbangun kemudian mengisi waktu pagi siang sore malamnya dengan ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya orang yang sedang melaksanakan saum Ramadan dicatat, dipandang sebagai zikir, mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan, kemuliaan dan keuntungan bagi kita yang kembali dipertemukan di Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, yaitu apa? Yakni wa'amaluhu mudha'afun. Sekecil apapun amaliyah ibu-ibu, sekecil apapun amaliyah bapak-bapak di luar Ramadan dan dalam keadaan kita berpuasa sepanjang bulan suci Ramadan, maka nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang biasa masakin buat sarapan suami, makan siang buat suami, sampai makan sore atau malam buat suami, maka pahala yang Allah berikan kepada ibu dan para putri ibu di rumah tidak sama ketika ibu memasak, mengolah makanan, sayuran dan lain sebagainya untuk suami berbuka puasa, untuk suami dan keluarga santap sahur. Begitu pula kita para suami yang bekerja, yang mencari nafkah setiap waktu, setiap hari di luar Ramadan, dan dibandingkan
nabung 10.000, itu ngisi kotak amal al-barokah di luar Ramadan, dan ketika di hari-hari sepanjang Ramadan, maka pahalanya tidak akan sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hitung-hitungan Allah tidak akan sama dengan hitung-hitungan manusia. Kalau hitungan manusia kadang-kadang bisa beda, 70 tambah 20 jadi 90. Boleh jadi orang itu yang nggak ngerti gimana sistem apa yang dipakai. 70 tambah 20 jadi 900. Itulah manusia. Oleh karena itu, maka perbanyak di bulan suci Ramadan ini ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, termasuk amal ibadah dan amal kebaikan. Termasuk di antaranya kutipan daripada hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa du'a'uhu mustajab. Orang yang melandasi saum Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka doa-doa mereka pasti dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah amaliyah-amaliyah yang utama. Di antaranya apa? Mohon maaf habibana, para ustaz, para kiai, para bukan sesepuh, tidak ada niat saya untuk menggurui, saya hanya mengingatkan saja. Allah mencintai ketika seorang hamba berada di bulan suci Ramadan, tidak hanya mempersiapkan diri menjaga melaksanakan kesempurnaan sholat sunat tarawih semata. Alangkah baiknya sholat sunat qobliyah bisa dilaksanakan. Jadi sholat qobliyah isya dulu, kemudian sholat isya, beres sholat isya, baru ba'diyah isya, kemudian baru sholat sunat tarawih. Lalu usah tengok kanan kiri, takutnya nanti yang nggak biasa sholat qobliyah ba'diyah kesinggung lagi. Ya, udah kita saling ingetin aja. Baik manfaat, ayo kasih tahu jamaah kita, karena yang kita harap adalah masuk surga dengan ridhonya Allah, wasilah sempurna puasa kita, ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan. Terakhir, berbanyak doa di bulan Ramadan. Paling tidak jangan dulu kita beranjak dari tempat sholat kita, khusyukkan niat kita, mengamini daripada doa yang dipimpin oleh para guru atau mungkin oleh para ustaz atau jamaah sesuai dengan jadwal, maka amini doa kami dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Karena di dalam doa kami sempurna sudah harapan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan doa kamilin. Itu bahasa Arab doa kamilin. Kalau bahasa Sunda doa kamilin. Kalau bahasa Indonesia doa kamilin. Ya, sedikit saja di dalam mutasinya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian apa? Selesai sholat sunat witir, tidak beranjak dari tempat duduk kita, dari tempat sholat kita, kecuali kita mengamini doa witir yang dibaca, yang dipimpin oleh jamaah kita, guru kita, dan kita membaca niat puasa untuk esok hari secara berjamaah. Setelah itu kita bermusafahah dan silakan kembali ke rumah masing-masing. Karena setiap malamnya kita berkumpul di masjid ini. Yang pertama, hadir, datang dan akan bukti dari rumah masing-masing ke Masjid Al-Barokah ini mengharap kasih sayang Allah, yakni rahmat Allah. Berdiri duduknya kita di Masjid Al-Barokah ini, tidak ada yang kita harapkan kecuali apa? Tambah kebaikan sepanjang bulan suci Ramadan, yakni barokah. Jadi datang duduk berdiri kita mendapat barokah. Terakhir tentunya selesai melaksanakan sholat isya, qobliyah ba'diyah, kemudian mendengarkan tausiah, sholat sunat tarawih dengan doanya, sholat witir dengan doanya, niat musafahah, tentu semuanya bakal pulang ke rumah masing-masing tanpa terkecuali saya. Kita semua berharap, saya juga berharap pulang dari Masjid Al-Barokah ini tentunya pulang membawa ampunan, amplop itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf terus saling mendoakan, jangan berpikir bahwa besok masih ada Ramadan, besok aja terawihnya ingat Ramadan, besok masih ada, minggu depan masih ada, bulan depan masih ada, tahun depan masih ada. Masalahnya kita
warahmatullahi wabarakatuh.